Assalamualaikum. Kali ini kami akan memberikan cerita tentang Lawang Sewu yang ada di kota Semarang. Sebelum lanjut, mari subscribe channel ini agar kami lebih semangat buat konten-konten selanjutnya. Selamat menyaksikan. Seputaran Tugu Muda Semarang malam itu terlihat ramai. Muda-mudi saling bercengkerama, bercanda-canda, sementara yang lain sibuk mengabadikan momen dengan kamera yang dibawanya. Di seberang lingkaran Tugu Muda, terlihat jelas bangunan klasik ala Belanda yang dibangun pada tahun 1904. Masyarakat sekitar biasa menyebut bangunan itu Lawang Sewu. Lawang Sewu yang bermakna pintu seribu adalah nama lain dari Het Hoofdkantoor van de Nederlands-Indische Spoorwegmaatschappij, NIS, yaitu kantor pusat NIS. NIS merupakan perusahaan kereta api swasta masa pemerintahan Hindia Belanda yang pertama kali membangun jalur kereta api di Indonesia. Saat itu, NIS membangun jalur kereta yang menghubungkan Semarang dengan Forstenlanden, yaitu Surakarta dan Yogyakarta dengan jalur pertamanya Semarang Tanggung di tahun 1867. Sempat menjadi markas TNI, kini Lawang Sewu menjadi salah satu wisata sejarah di kota Semarang di bawah pengelolaan PT KAI. Di lantai pertama, pengunjung akan menjumpai beberapa ruangan yang berisi dokumentasi sejarah panjang perkeretaapian Indonesia. Di ruangan lain, terdapat dokumentasi mengenai sejarah gedung yang menyimpan begitu banyak jejak rekam pembangunan kantor NIS tersebut. Begitu tiba di lorong Lawang Sewu, pengunjung seperti dibawa ke dalam ruang penuh pintu. Setiap ruang sengaja dibuat memiliki pintu yang sejajar dan berfungsi sebagai akses penghubung dengan ruang lainnya. Di sudut lantai pertama, pengunjung akan menemukan sebuah tangga menurun yang merupakan pintu menuju ruang penjara bawah tanah. Satu bilik penjara hanya berukuran 2 tanda kali 2 meter ini harus dimuat 6 orang narapidana. Nanti di ruangan lain ada tempat eksekusi narapidana, begitu cerita seorang pemandu yang bertugas di Lawang Sewu. Selain berfungsi sebagai penjara, uap dari ruang bawah tanah tersebut juga berguna untuk pendingin ruang di atasnya. Sementara di lantai 2, pengunjung akan menemukan ruangan yang tidak jauh berbeda dengan lantai sebelumnya. Tapi, ada satu hal yang membedakan. Kaca jendela di lantai 2 dibuat terbalik. Usut punya usut, ternyata kaca jendela sengaja dibuat terbalik untuk menghindari air hujan agar tidak masuk. Di lantai 2, juga terdapat aula besar yang dahulu digunakan sebagai tempat perayaan atau pesta. Di salah satu sudut lantai ini pun masih terpasang wastafel asli yang sudah ada saat pertama gedung tersebut dibangun. Memasuki lantai 3, pengunjung akan menjumpai satu ruangan besar berjendela yang dahulu dijadikan tempat berolahraga bagi pegawai kantor NIS. Aula olahraga ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas, salah satunya toilet. Dari lantai 3 ini juga pengunjung dapat menyaksikan pemandangan seputar Tugu Muda Semarang. Pertama di rumah itu adalah suami istri anak beserta pembantu yang dikabarkan tenggelam. Tangan kedua dibeli dari seorang artis dari Jakarta. Artis itu juga meninggal sehingga tanah dari rumah itu ini sempat beralih ke pengacara di Jakarta. Terima kasih telah menonton sampai habis. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan amal kebaikan kalian dibalas dengan kebaikan berlipat oleh Allah SWT. Wassalamualaikum.